Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabda Pranawajati, Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia. Hari ini saya sedang berada di ruas tol atau gerbang tol Gedong 1 di daerah Pasarbo. Dan di sebelah sana Anda bisa melihat spanduk bertuliskan mulai Oktober 2017 bayar tol hanya menerima e-tol card. Dan spanduk ini bisa Anda temui di seluruh gerbang tol di ruas-ruas di Jakarta khususnya. Bagaimana dampaknya terhadap kondisi dan nasib dari pekerja-pekerja di perusahaan jalan tol? Tentunya akan berpotensi menjadi terjadinya PHK besar-besaran. Puluhan ribu pekerja di ruas jalan tol berpotensi untuk di PHK. Artinya apa? Pemerintah sesungguhnya sedang membuka satu kondisi pengangguran baru yang itu disebabkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka sendiri. Konspirasi antara pengusaha dalam hal ini dunia perbankan yang kemudian dilegalkan lewat kebijakan Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Non Tunai tentunya akan berdampak pada kondisi pekerja-pekerja yang ada di Indonesia, khususnya di pekerja-pekerja ruas tol. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia meminta kepada pemerintah bahwa setiap penerapan teknologi tidak mengorbankan nasib jutaan anak bangsa untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan yang kedua, setiap aksi korporasi yang berkolaborasi dengan pemerintah yang kemudian mengeluarkan regulasi harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat, tidak saja semata-mata pada kepentingan korporasi semata. Berapa Mas? 50.000. Dapatnya berapa ininya apa? Kok dapatnya 40 sih? Iya. Nggak, itu dipotong gitu? Iya, harga kartu. Terus nanti kalau saya isi ulang? Isi ulang di kalau 50 harganya 52. Oh, ngisi 50 harga 52. Saldonya juga 40. Iya, kalau udah beli 50 ya 52. Oh, tadi bayar 52. Iya. Terus sekarang kenapa bayar 40? Ini kan kena harga potongan kartu. Oh, maju dikit. Saya sedang berada di pintu tol Cikunir dan tadi saya mencoba membeli kartu e-tol yang dijual dengan harga 50.000, tapi kita hanya mendapatkan saldonya 40.000. Waktu saya tanya penjualnya, dia bilang 10.000 adalah untuk biaya pembuatan kartu. Kemudian saya tanya juga, apabila saya isi ulang, maka berapa saya harus bayar dan berapa saldo yang akan saya dapatkan. Penjual bilang bahwa isi ulang kartu ini bisa dilakukan di beberapa toko swalayan dan dengan harga 50.000 saya harus membayar ke penjualnya adalah 52.000. Artinya sebetulnya sejak awal pembelian kartu ini masyarakat sudah dirugikan. Sebelum masyarakat bisa menggunakan kartu ini, masyarakat sudah dipotong harganya 10.000. Kali berapa juta pengguna jalan yang akan membeli kartu ini, maka bisa dibayangkan berapa triliun dana yang masuk ke korporasi perbankan. Kedua adalah pada saat isi ulang 50.000, Anda harus membayar 52.000. Artinya ada kelebihan yang harus Anda bayarkan selaku konsumen, dan itu jelas merugikan dari pengguna jalan atau pemakai kartu ini. Anda juga bisa bayangkan sekarang pada bulan Oktober nanti 2017 ketika gerakan non tunai khususnya di gardu tol otomatis diberlakukan secara nasional, Anda tidak lagi bisa menggunakan uang kartal. Uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah tidak lagi bisa diterima di pintu-pintu tol. Dan ini sebetulnya melanggar undang-undang tentang uang, di mana dikatakan bahwa alat pembayaran yang sah adalah rupiah. Dan kepada semua orang atau siapapun pihaknya yang menolak bertransaksi dengan menggunakan rupiah yang sah, sebetulnya ada sanksi pidananya. Pertanyaan besar, siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari kebijakan Gerakan Nasional Non Tunai, khususnya GTO atau gardu tol otomatis ini? Sesungguhnya yang paling diuntungkan adalah dunia perbankan. Sejak awal mereka bisa mengutip 10.000 dari setiap kartu, dan setiap pengisian ulang mereka juga mengutip lebih besar kepada masyarakat. Solusinya adalah setiap gardu tol harus mau menerima pembayaran baik dengan uang rupiah sebagai alat tukar pembayaran yang sah di negeri ini,
dan juga menggunakan kartu. Sehingga tidak ada perbedaan, setiap masyarakat berhak menggunakan dan melewati jalan tol dengan menggunakan uang rupiah dan juga kartu otomatis. Kita akan coba menggunakan kartu tol otomatis ini, tapi tidak di gardu tol otomatis. Jadi sesungguhnya solusi yang kita minta kepada pemerintah tidak memberlakukan 100% gardu tol otomatis, tapi tetap membuka kesempatan kepada konsumen untuk bisa menggunakan jalan tol dengan menggunakan uang tunai. Sehingga di dalam setiap gardu itu dia bisa menerima pembayaran tunai dan juga bisa menerima pembayaran dengan kartu tol. Itu adalah solusi yang kami pikir akan lebih bijak, karena potensi PHK juga akan tidak terjadi PHK-nya, dan konsumen juga bisa mendapatkan pelayanan yang lebih bervariasi. Dia bisa gunakan uang tunai dan juga dia bisa gunakan kartu tol. Kita lihat ya. Kartu tol ini tidak dipakai di gardu tol otomatis. Kita masuk ke gardu tol biasa. Setiap gardu tol sesungguhnya punya card reader, walaupun dia bukan gardu tol otomatis. Assalamualaikum. Jadi bisa Pak ya? Ya. Pakai kartu tapi tidak di GTO bisa ya? Oke, makasih Pak ya. Ya. Anda bisa lihat, sesungguhnya pemberlakuan GTO 100% itu tidak bijaksana, karena akan berpotensi ter-PHK-nya puluhan ribu pekerja jalan tol. Dan solusi yang bijaksana sebetulnya adalah setiap pintu tol atau gardu tol bisa menerima pembayaran dengan kartu dan juga bisa menerima pembayaran dengan uang tunai, sehingga pemerintah dalam hal ini juga bisa menghindari terjadi PHK massal di lingkungan perusahaan jalan tol. Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dari pemerintah dan seluruh pengambil kebijakan. Saya Sabda Pranawajati untuk Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Terima kasih.